Ya, baik teman-teman. Ya, ketika teman-teman sudah menggali tentang sengketa internasional, ya, dan kemudian kita tahu ada dua jenis sengketa internasional, sengketa hukum dan juga sengketa politik, yang masing-masing dari sengketa hukum itu bisa jadi bergeser ke sengketa politik, demikian sebagainya ya. Sengketa politik seringkali bisa berujung kepada sengketa sengketa hukum. Nah, satu hal yang sangat mendasar dan penting ketika bicara hukum internasional tentu tidak lepas dari berbicara salah satu subjek pentingnya itulah negara. Dan negara tentu sebagai organisasi kekuasaan dia punya tempat, wilayah atau secara geopolitik dia eksis ya, sehingga kekuasaan itu bisa di-exercise sedemikian rupa. Oleh karenanya perlu sekali kita melihat dalam konteks berelasi dengan negara lain, terkoneksi dengan negara lain, kita tidak bisa lepas dari konsep wilayah negara itu apa sebenarnya. Yang mana yang disebut dengan negara itu dalam hukum internasional itu bagian yang tidak bisa terlepaskan. Nah, nanti kalau teman-teman baca di konvensi Montevideo ya tahun 1933, dia menyebutkan bahwa wilayah negara itu adalah suatu daerah yang secara hukum menjadi milik suatu negara. Kata kuncinya itu adalah secara hukum, ya. Ya. Legally negara itu betul-betul eksis ada, ya, memang sudah menjadi dianggap melekat kepada negara tertentu, ya. Sehingga wilayah negara yang diakui itu kemudian yang menjadi dasar negara itu acting sebagai subjek kira-kira seperti itu ya. Tanpa diakui secara hukum, maka negara tersebut maka kemudian dianggap tidak ada kira seperti itu, ya. Nah, itu wilayah negara kalau dari segi definisinya. Tapi saya mau katakan ada yang terhilang dari definisi ini. Apa kira-kira teman-teman? Apa yang terhilang dari definisi itu? Wilayah negara adalah suatu daerah yang secara hukum menjadi milik suatu negara. Ya. Kalau kita lihat definisi ini, secara hukum yang betul ya, itu bicara soal uh, eksistensi. Samalah seperti kalau Anda misalnya punya tanah, ya, punya tanah kan kemudian itu harus ditandai dengan kepemilikan ya, sertifikat hak milik terhadap tanah tersebut. Eigenaar dalam bahasa Belandanya itu ya. Sebagai pemilik, maka kamu kemudian berhak atas semua apapun yang berada di atas tanah tersebut. Karena kamu secara legal memang betul-betul dianggap pemilik tanah itu. Maka kalau ada orang yang ingin serobot, kamu tinggal gugat ya. Kamu tinggal gugat cara perdata. Barangkali ada sertifikat ganda. Itu kan sudah terjadi banyak di negara kita ya. Satu tanah sertifikatnya bisa beberapa gitu ya. Karena masih ada mafia-mafia tanah yang kemudian bisa bermain di area tersebut. Nah, kalau kita sudah lihat definisi wilayah ya, tadi wilayah negara ya, tadi saya katakan saya miss tadi soal secara hukumnya. Walaupun nanti kita tahu dalam konteks pengakuan secara bukan hanya negara itu eksis bukan hanya karena pengakuan secara hukum tapi juga pengakuan secara politik ya. Nah, tapi batas wilayah perlu juga dipahami bahwa subjek hukum itu bisa bergerak atau mengakses kekuasaan sejauh mana ya. Maka disebutkan di sana batas wilayah negara diatur dalam hukum internasional. Misalnya dalam konvensi PBB ya, tentang hukum laut tahun 1982. Ya, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang batas-batas wilayah negara tahun 1982. Kenapa kemudian perlu hukum laut? Karena memang kita tahu ya, bahwa hampir 2/3 bumi ini diisi oleh perairan. Maka oleh batas-batas wilayah itu tentu tidak terlepas dari laut tentunya. Itu menjadi bagian penting ya. Jadi batas wilayah negara dapat ditentukan melalui beberapa cara, termasuk pengakuan dari negara lain dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara di wilayah tersebut. Jadi batas wilayah itu, ya, limitasi mengakses kekuasaan itu sangat tergantung dari pengakuan negara lain terhadap negara yang eksis tersebut. Ya. Jadi bagian dari rekognisi itu tidak kemudian bisa dilepas dari upaya untuk melaksanakan kekuasaan dalam praktik bernegara ya.
Ya, makanya penting kali pengakuan itu ya. Jadi bukan hanya relasi apa ya yang perlu diakui, tapi dalam konteks negara pengakuan itu menjadi bagian penting. Misalnya kalau Anggita ya, Anggita punya pacar tanda kutip, terus pacar kamu ditanya orang lain, itu Anggita pacar kamu ya? Oh enggak, kami cuma teman kok. Ini kan sangat menyakiti ya. Karena pengakuan itu memang berhubungan dengan penerimaan ya, acceptance ya. Pengakuan itu berhubungan dengan secara utuh kita bisa menerima ya keberadaan dari seseorang gitu ya. Maka dalam konteks negara juga sama. Ketika negara tertentu diakui, maka pada saat yang sama negara tersebut ya yang mengakui itu maka membiarkan penguasaan terhadap kekuasaan yang dipraktikkan dalam suatu wilayah negara, ya kan? Nah, kedaulatan wilayah negara ya diatur dalam pasal 2 dan 4 Piagam PBB. Semua anggota ya harus menahan diri dari ancaman atau pemakaian kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik setiap negara dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya, tindakan melakukan ekspansi, ya. Jadi sekarang itu memperluas area kekuasaan sudah hampir tidak ditemukan karena seperti pada visi negara kita ya. Saya setelah mendengar Ganjar bicara di Mata Najwa, kemudian saya melihat, nah ini kan hanya cara paradigma saja ya. Ini hanya bicara soal cara pandang yang dipakai untuk melihat suatu konflik. Bahwa di pembukaan kita itu jelas diatur ya, pembukaan konstitusi kita, ada Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu, tahun 1945, menyebutkan bahwa maka penjajahan dunia harus dihapuskan. Ya, tindakan mengkolonialisasi suatu negara, ya, itu kemudian dianggap satu tindakan tercela dalam relasi hukum internasional. Itu makanya ketika Israel melakukan tindakan kekerasan di dalam menaklukkan Palestina, itu dianggap sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan apa ya spirit hukum internasional sudah terbangun selama ini. Ya, walaupun kemudian banyak orang mengira menghubungkan itu apa ya problem agama, ya isu agama, bukan, itu isu politik sebenarnya. Karena itu bicara soal geopolitik. Tapi sebenarnya di Piagam PBB sudah disebutkan ya bahwa kemudian dalam konteks berelasi dengan negara lain dilarang memakai kekerasan itu ya untuk merusak integritas wilayah ya, integrasi atau menyatu padunya sebuah wilayah dalam sebuah negara ya. Jadi eh, sudah jarang sebenarnya saya lihat satu negara tertentu mengekspansi atau menaklukkan satu negara yang lain. Ya, yang terakhir yang kita dengar yaitu paling ya di kita mendapat berita ya Ukraina dan Rusia. Itu pun sebenarnya isu politiknya kental ya antara NATO, Ukraina, terus kemudian Rusia gitu ya. Yang mana kemudian kita tahu dalam konflik itu Ukraina merasa ditinggalkan juga ya. Karena nggak ada yang berani juga melawan Rusia kan gitu ya. Karena Rusia punya kekuatan militer yang cukup mumpuni juga. Jadi semua hanya orang mengecam, tapi cara aksi tidak. Karena kalau betul-betul ingin membela Ukraina, langsung angkat senjata datang ke Ukraina lawan Rusia begitu kan. Tapi kemudian tidak gitu ya. Ini isu politik yang menurut saya menarik. Nanti saya akan kirimkan salah satu pakar hukum internasional namanya Koni kalau saya nggak salah ya, dengan Akbar Faisal membahas terkait itu. Saya ingin Anda nonton YouTube itu menggali supaya bisa utuh memahami kenapa kemudian Putin begitu marah terhadap Ukraina gitu ya. Karena ada wilayah tertentu yang kemudian menurut Rusia jangan izinkan dibangun pangkalan militer di sana, tapi kemudian Ukraina mengizinkan ya. Nanti kita akan coba bisa belajar sama-sama terkait isu Ukraina dan Rusia. Tapi poinnya adalah kedaulatan wilayah negara itu harus dihormati. Sehingga tidak boleh ada negara lain yang semena-mena datang mencoba mengekspansi, mengekstensifikasi kekuasaannya dengan cara mengkolonialisasi atau dalam bentuk penjajahan atau dengan kekerasan begitu ya. Nggak boleh lagi dalam konteks negara konteks hukum internasional itu sudah mulai ditinggalkan. Oke, kewajiban negara dalam mengelola wilayah negaranya sama seperti
Anda punya tanah, ini juga Anda pulang kampung ya. Maka kalau Anda pulang kampung, pastikan kepada orang tua kalian, setiap tanah yang dimiliki itu harus dikelola. Jangan menjadi tanah terlantar. Ya. Di hukum agraria itu ada peraturan tuh terkait tanah terlantar. Sekian kurun waktu tanahnya kamu terlantarkan, maka dianggap itu dikembalikan atau dimiliki oleh negara kembali. Ya. Jadi kalau ada tanah-tanah dari kakek, ayah yang diterlantarkan sementara itu milik kalian, apalagi belum sertifikasi, mulai sekarang Anda harus betul-betul menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah itu ditandai dengan bahwa Anda mengusahakan dan mengelolanya. Sama, ya. Jadi negara harus mengelola wilayah negaranya, jangan sampai jadi wilayah yang terlantar gitu ya. Sama ya, jadi diatur juga di beberapa konvensi, Konvensi Hukum Laut dan Konvensi PBB Negara-Gaya Mahayati tahun 1992. Ingat karena memang sebagian besar dari bagian bumi adalah perairan ya. Kewajiban ini meliputi melindungi wilayah, memproteksi wilayah dari ancaman, menjaga keamanan dan ketertiban dalam wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam yang ada dalam wilayah. Jadi kita malu tuh. Kalau kemudian laut kita jorok, gak bersih, banyak sampah, sebenarnya tanpa sadar kita menunjukkan kita bukan pemilik negara yang baik, tanda kutip. Bukan negara yang baik terhadap wilayah. Ya. Belum lagi misalnya kalau ada kebakaran asap dan segala macam ya, kebakaran lalu asap di mana-mana sampai mengganggu Malaysia, mengganggu Singapura, mengganggu negara-negara sahabat kita, itu juga nggak bagus. Maka negara itu betul-betul menunjukkan kehadirannya. Dulu itu sering sekali ya, kebakaran hutan, kebakaran ini, sampai mengganggu negara-negara sahabat, sampai negara lain itu datang membantu menyelesaikan, karena kalau nggak dibantu, mereka yang terganggu juga, asap sampai ke negara mereka, ya kan? Oleh karena itu, negara diberikan kewajiban untuk betul-betul bertanggung jawab terhadap wilayah yang secara hukum mereka kuasai, ya, yang secara hukum, secara geopolitik memang itu dimiliki oleh negara tersebut. Nah, oleh karenanya, ya, kalaupun sudah jelas area tersebut secara hukum atau wilayah itu menjadi bagian dari negara tertentu, tidak berarti tidak terjadi masalah. Ya sama juga, ya. Secara hukumnya itu secara sederhananya, misalnya kalau Arju punya tanah di desa, ya, barangkali jarang dilihat, jarang diperhatikan, tiba-tiba diserobot oleh tetangga yang punya ladang itu. Yang tadinya misalnya luasnya 1000 meter, diberangus, hitung-hitung ternyata tinggal 800, 200 sudah dipakai oleh teman-teman sekelilingnya. Apalagi ladangnya dikelilingi oleh ladang-ladang lain gitu kan. Karena Arju kuliah di sana, itu warisan dari orang tuanya, terus kemudian tidak dikelola. Makanya kalau ada tanah-tanah begitu ya disewakan saja, dikelola aja. Kenapa? Bayangkan kalau semua dari semua sebelah utara, barat itu kan, selatan, timur, kemudian masuk ke wilayah tanah kamu dan itu gak kamu ukur, ternyata tanah kamu yang tadinya 100 sudah jadi 800 ya, 1000 tadi ya. Kurang 200 dari 800 meter kuadrat. Oleh karena itu terjadilah konflik. Arjo akan marah kepada semua pemilik tanah di sekeliling tanah dia. Kenapa kalian serobot tanah saya? Ada konflik. Sama, negara juga sama. Kalaupun sudah diaturkan secara yurisdiksi nanti atau secara geopolitik itu bagiannya, tapi sering sekali ada upaya-upaya untuk melampaui kepemilikannya begitu ya. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian itu ya tentu diupayakan dengan negosiasi. Oh ini tanah kita, tanah kami nih. Itu wilayah laut itu punya kami. Nelayan-nelayan kamu kok masuk ke kita. Itu makanya dulu Susi tegas ya, tenggelamkan ya. Ketika ada pencuri-pencuri ikan itu dibom sedemikian rupa kan. Dibom, dihancurin gitu. Karena dianggap mencuri ikan. Jadi laut kita, semua yang di bawahnya itu milik kita gitu. Maka semua itu bisa hanya orang Indonesia bisa memakainya atau memiliki atau mengambilnya gitu. Nah ini negara lain bisa masuk ke wilayah teritorial kita, diambil ikan kita, makanya diledakin sama si Bu Susi itu. Nah kan, tapi sebelumnya haruslah negosiasi. Saya pun nggak banyak dulu dikritik ya si Susi. Susi mungkin melakukan tindakan itu sebagai tindakan tegas ya. Tindakan tegas untuk mendisiplin supaya kemudian tidak sembarangan negara lain menyerobot masuk ke wilayah yurisdiksi kita atau wilayah teritorial kita ya. Tapi tetap dalam konteks penyelesaian konflik dengan negara berhubungan dengan wilayah negara itu yang pertama dikedepankan, yang pertama adalah negosiasi. Kalau negosiasi tidak berhasil lalu dimediasi oleh pihak ketiga ya. Kayak dulu misalnya kita dengan GAM. GAM itu dianggap jadinya terhitung sebagai kelompok separatis yang jadinya seolah-olah dianggap negara. Makanya pernah ada
mediasi yang mediatornya itu Yusuf Kala di Helsinki sana, ya kan? Maka dalam konteks bernegara sering begitu, misalnya konflik antara Malaysia dengan Indonesia terkait wilayah teritorial, maka dimediasi, misalnya Singapura jadi mediatornya, atau Thailand, atau Kamboja, terserah. Manalah mediasi yang kemudian mediator yang kemudian tidak berat sebelah, tapi kemudian bisa objek menyelesaikan persoalan tersebut. Atau jalan terakhir itu melalui Mahkamah Internasional. Ya, jadi dia diakui dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Ya, ini menunjukkan pentingnya pemahaman pengakuan hak dan kewajiban negara dalam mengelola wilayahnya dengan baik dan bertanggung jawab agar tercipta perdamaian dan keamanan internasional. Ya, jadi di balik kepemilikan itu ada hak sekaligus kewajiban yang itu berbuah kepada responsibility, pertanggungan jawab terhadap kelompok atau negara lain. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengakuan negara. Ya. Jadi pengakuan negara itu kalau kita lihat menjadi salah satu syarat ya berdirinya sebuah negara itu. Kalau kita lihat di Konvensi Montevideo dikatakan pengakuan negara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara atau pihak lain untuk mengakui keberadaan suatu entitas politik. Entitas politik satu entitas kekuasaan atau suatu kelompok yang kemudian dianggap ingin mandiri menjalankan kekuasaan yang bernama negara itu, ya. Sebagai negara mana? Negara yang merdeka dan berdaulat, independen, bebas dari pengaruh negara lain. Sama seperti dulu kita Belanda dan Jepang misalnya ya. Belanda dan Jepang ketika ketika ada di Indonesia, walaupun Jepang menduduki, Jepang itu menjajah, kita itu menjajah, ya. Maka kemudian entitas politik yang diwakili para founding fathers kita kemudian memperjuangkan pengakuan kedaulatan, ya. Yang kemudian kita tahu bahwa yang pertama kali mengakui negara kita itu adalah justru orang Mesir, ya. Mesir sana. Pengakuan negara merupakan salah satu cara menentukan keberadaan suatu entitas politik dari negara merdeka. Sedangkan yurisdiksi merupakan hak dan kewajiban negara untuk menjalankan kekuasaan. Ya. Jadi pengakuan negara itu hanya untuk menyatakan bahwa entitas politik itu eksis, tapi soal yurisdiksi yang merupakan kesepakatan, di baliknya ada hak dan kewajiban. Ada dua jenis pengakuan kawan-kawan dalam sebuah negara itu. Ketika negara kemudian dinyatakan merdeka dan independen itu. Yang pertama secara de facto. Ya, pengakuan diberikan atas fakta keberadaan satu entitas politik ya sebagai negara merdeka meskipun belum memenuhi seluruh syarat-syarat yang diperlukan. Secara de facto sudah ada entitas politiknya. Ya. Wilayahnya sudah ada, tapi mungkin barangkali belum mendapatkan pengakuan. Ya kan? Kedaulatan dari negara lain. Secara de facto kita sudah mengakuinya gitu ya. Oh, itu memang Indonesia gitu ya. Tapi kemudian apakah sudah ada mengakui atau tidak, atau kalau sudah merdeka sudah ada konstitusinya atau tidak? Contohlah misalnya, dulu kita ketika tanggal apa itu ya, secara kalau ingin bedakan antara de facto dan de jure ya, tanggal 17 kita memproklaim kita merdeka, ada proklamasi oleh Soekarno-Hatta dan para pemuda dan founding fathers lainnya. Secara de facto, secara politik, kita menunjukkan bahwa entitas politik kami ada dan kami ingin merdeka dan berdaulat. Itu tanggal 16. Tanggal 17. Secara hukum de jure itu baru 18. Karena 18 itu kita baru kemudian ada dasar hukum. Ada konstitusi. Ya kan? Yang kemudian sekarang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Sehingga dia dianggap sebagai negara merdeka oleh keberadaan konstitusi yang sudah diundangkan, yang kemudian sudah lahir itu. Maka perlu sekali satu negara punya konstitusi. Karena itulah salah satu pengakuan de jure nanti bahwa ternyata negara itu sudah eksis. Ya. Jadi kalau dulu Anda lihat bagaimana BPUPKI dan PPKI bersidang, Soekarno itu dalam pidatonya itu, nanti kita akan bagikan nanti pidato Soekarno 1 Juni itu. Dia bilang kepada Jepang, kenapa kok ribet? Kita mau berdiri bukan semua sudah selesai, utuh. Kalau kita mau siapkan secara mendetail itu nggak akan merdeka kita, kata dia. Kita rumuskan yang dasar-dasar saja gitu ya. Bagaimana supaya negara itu betul-betul merdeka gitu kan. Nah, pengakuan negara dalam hukum internasional di Konvensi Montevideo itu menyatakan bahwa negara baru diakui merdeka jika memenuhi syarat dia punya wilayah,
dia punya penduduk, ada pemerintahan yang efektif, dan yang berikutnya ada kemampuan untuk menjalin hubungan negara lain. Menjalin hubungan negara lain ini nanti akhirnya berbuah kepada pengakuan terhadap kedaulatan. Jadi nggak bisa terisolir gitu ya. Nanti kamu jadi negara yang tidak dikenal. Negara apa itu? Dianggap juga sebagai negara yang belum ada. Negara baru ada diakui kalau negara lain udah tahu negara itu ada. Maka perlu ada hubungan dengan negara lain. Jadi 4 hal itu yang menjadi syarat menurut konvensi di Montevideo itu. Nah, sementara yurisdiksi adalah hak dan kewajiban negara menjalankan kekuasaan atas wilayah orang dan objek di dalam wilayah negara tersebut. Ya, jadi kalau yurisdiksi itu bagaimana negara mempraktikkan atau menjalankan hak dan kewajibannya terhadap siapapun yang ada di dalam wilayahnya, gitu ya. Terhadap orangnya, objeknya, sumber daya alamnya. Makanya ketika biji nikel kita digugat oleh WTO, World Trade Organization, lalu kemudian mereka memaksa kita harus harus kirim biji nikel kita, nggak mau kita gitu, ya nggak boleh. Buat sini shelternya, gitu kan. Itu kan sekarang kita kalah ya, WTO itu menang ya di pengadilan internasional itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita bandingnya bisa menghabiskan banyak waktu 5 tahun. Selama 5 tahun sudah negara-negara yang itu udah mulai berpikir, alah ngapain nunggu lagi kita menang atau kalah, mending kita bangun shelter. Sudah mulai ada negara-negara yang membangun shelter di negara kita. Jadi pintar nih ya. Kalau banyak orang yang teriak-teriak, saya tidak menafikan bahwa ada oligark negara ini, tapi menurut saya kita juga melihat banyak perkembangan lah ya. Kita melihat banyak para investor sudah masuk ke negara kita, dan kemudian negara-negara itu tidak hanya merampok raw material kita, mereka dipaksa untuk membuat barang setengah jadi di negara kita lalu dibawa ke negara mereka. Apalagi untuk mobil listrik, untuk baterainya kan. Kita nggak punya kapasitas kita, tapi kita punya raw material ya. Kalau gitu ayo tukar dong. Dari saya raw materialnya, dari kamu sumber daya manusianya. Tapi dengan catatan, kamu harus sharing sumber daya manusia dengan kami. Kalau kami sudah bisa ya kamu tinggalin dong dalam berapa waktu tertentu. Ngapain kalian yang mau menguasai kita? Itu bentuk kedaulatan ya. Patut kita banggakan dari pemerintahan Jokowi ini ya. Jadi kita nggak bisa langsung membabi buta menyalahkan pemerintah. Banyak hal baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Ya. Nah, yurisdiksi dalam hukum internasional itu ada di konvensi yang tadi ya. Termasuk ada hukum internasional humaniter. Ini hukum perang. Ya. Karena kenapa perlu ada hukum perang? Karena boleh jadi ada yang memaksa mengekstensifikasi kekuasaan negaranya itu dengan cara kekerasan, maka berlakulah hukum perang. Ya, nanti satu bagian kita bicara soal hukum humaniter secara khusus. Biasanya kalau di hukum internasional Bu Ijul akan mengajar soal hukum humaniter itu. Nah, asasnya adalah asas teritorial dan asas nasionalitas. Ya, kita sudah pernah bahas ini juga di asas hukum internasional ya. Hak negara untuk menjalankan kekuasaan atas wilayahnya ya sebagai objek yang ada dalam wilayah tersebut, dan yurisdiksi nasionalitas, hak negara untuk menjalankan kekuasaan atas warga negaranya yang berada di luar wilayah negara tersebut. Jadi kalau misalnya ada seorang koruptor melarikan diri ke negara lain, ya kita tangkap, ya kan? Kita cari sampai manapun dia, ya. Tapi demikian juga sebaliknya, ada orang asing yang datang ke kita lakukan tindak pidana, ya kita adili di negara kita. Makanya banyak juga orang asing yang ditembak mati negara kita ini khusus bandar-bandar narkoba itu, ya kan? Karena apa? Harus ada penghormatan terhadap kekuasaan teritorial. Demikian juga penghormatan terhadap yurisdiksi nasionalitas. Tapi kadang kita tidak berdaya juga tuh ketika ada para TKW kita yang dihukum mati di Arab Saudi sana, di Saudi misalnya. Ya kan? Walaupun ada kiat, uang pengganti, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Ya. Tapi kita bisa menjalankan kekuasaan kita walaupun kita di luar teritorial kita, yaitu namanya asas yurisdiksi nasionalitas. Oke, sampai sana teman-teman ya, materi kita terkait dengan pengakuan negara, yurisdiksi, demikian juga terkait dengan wilayah negara. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan kita bisa bertanya dan berdiskusi. Ya, kalau ada yang mau kasih komentar juga bisa berkomentar. Oke, silakan, Mbak Sentit. Izin bertanya, Bapak. Boleh, silakan. Bapak,
Saya kan itu menemukan informasi dari Facebook. Saya nggak tahu ini benar atau tidak. Gini, kan katanya tuh Indonesia memiliki utang yang sangat besar kepada Singapura. Kemudian kayak apa Singapura tuh tahu bahwasanya Indonesia tuh belum tentu mampu melunasi semuanya. Akhirnya Singapura itu meminta untuk menyewa wilayah yang ada di Indonesia itu Kepulauan Riau selama 100 tahun. Kemudian pertanyaannya, apakah dalam hukum internasional itu diperbolehkan ya Pak ya sewa menyewa wilayah gitu Pak? Terima kasih. Saya pikir gini, ini yang pasti kita harus cek ya kebenaran itu, ya. Kita harus cek kebenaran itu, apakah itu merupakan fakta atau hoax. Hati-hati juga dengan hoax. Kita harus uji, ya. Tapi prinsipnya begini, Sentit. Kita, ya negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah yang sah, ya, yang merupakan hasil dari pemilihan umum, yang itu legal, merupakan apa ya, yang kita percaya menjadi pemimpin negara ini, mereka kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang dan prinsip-prinsip umum atau yang merupakan atau asas kepatutan di dalam mau negara sah-sah saja sebenarnya, ya. Isu untuk membeli, ya, membeli satu pulau misalnya, ya. Kalau membeli saya nggak yakin itu nggak bisa. Karena negara tidak pantas, bukan tak pantas, tidak bisa secara hukum diperjualbelikan. Karena wilayah teritorial kita itu bukan jualan, gitu ya. Lain hal ketika ada aktivitas politik, misalnya ketika Timur Leste berpisah dengan kita, Timur Timur menjadi Timur Leste sekarang. Yang sekarang menyesal, dengar-dengar ada penyesalan ya, dengar-dengar gitu ya. Itu yang tahu kan mereka sendiri. Ya, ketika ada referendum di era B.J. Habibie, mereka musuhan berpisah, ya boleh. Itu nggak menjual, itu orang di dalamnya, di dalam negara kita yang mengadakan referendum, dan itu memang suatu hal yang bisa dilakukan di dalam konstitusi kita, referendum itu, ya kan? Walaupun memang harus berhati-hati, negara tidak bisa offside ya, dalam hal ini pemerintah ya, bukan negaranya, tapi pemerintah yang mengaktualisasi, menjalankan kekuasaan itu. Tidak bisa kemudian longgar dan apa kita bilang itu ya, kalau saya tadi bilangnya offside atau abuse of power, menyalahgunakan kewenangan oleh kepentingan oligarki atau kepentingan sekelompok orang, kemudian melepaskan kedaulatan tanda kutip, atau menghina atau membiarkan kita dilecehkan secara kedaulatan. Tapi kalau ada sektor swasta bekerja sama dengan negara, mengelola satu pulau yang terlantar, yang tidak dikuasai oleh, bukan dikuasai, yang tidak dikelola oleh negara, karena sumber daya manusia, kita tidak punya kemampuan, lalu kita ada kerjasama dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau bilanglah perjanjian perdata begitu ya, sah-sah saja sebenarnya menurut saya dikelola. Justru negara kita nggak bisa berkembang kalau kita tidak terbuka dengan negara-negara lain. Karena saling melengkapi nih kan. Negara lain punya sumber daya manusia bisa membuat mobil listrik. Kita punya nikelnya sebagai buat materi untuk baterainya. Loh, gimana ketemunya kalau kita nggak mau lepaskan nikel kita, sumber dayanya nggak berguna, nikel kita nggak berguna. Lah, supaya sama-sama mutual, ya, ada keuntungan masing-masing dan kedua belah pihak diuntungkan, maka jadian gitu. Makanya Jokowi nggak boleh dong, kamu angkat semua biji nikel kami ke sana. WTO mengalahkan kita tuh, meminta Indonesia harus menjual nikelnya. Nggak bisa, kita yang punya kita ya, suka-suka kita. Saya mau punya barang, mau saya jual ya suka-suka saya, mau saya timbun, mau sampai terserah saya. Tapi kan juga sayang, itu demi kemakmuran negara kita juga. Maka dimintalah negara itu membangun shelter di negara kita, buat raw materialnya di sini atau buat pabrik mobilmu di sini, supaya apa? Sumber daya manusia kami bisa kita serap, ada pekerjaan, lapangan pekerjaan terbuka, kamu juga dapat untung, semuanya untung gitu loh. Ya kan? Soal Indonesia punya hutang ke Singapura, Perdana Menterinya pernah berpidato terkait itu. Memang kita punya hutang. Kita nggak perlu malu punya hutang, karena Singapura juga punya hutang. Amerika Serikat juga punya hutang. Teman-teman harus dengar nanti penjelasan Sri Mulyani terkait hutang-hutang itu ya. Bahwasanya
negara memang dalam berjalannya itu ya itu bagian dari dinamika menjalankan kekuasaan. Asalkan tidak digunakan hutang itu untuk apa ya kepentingan sekelompok orang atau oligarki, itu yang kita sangat marah. Kalau untuk mensejahterakan, saya pikir sama seperti UMKM lah. UMKM kalau nggak dapat kredit usaha ringan itu, KUR itu dari BRI, dari mana-mana, gimana mereka bergerak? Sama, negara juga prinsipnya sama saja sebenarnya. Yang penting ada pengawasan. Itulah fungsi dari DPR, fungsi dari MK sebagai lembaga judikatif, ya kan? Demikian juga eksekutif. Itu namanya ada check and balances itu, supaya nggak menjual pulau kita atau menyewakan pulau kita. Kalau menyewakan saya ragu ya dengan konsep sewa menyewa ya. Saya yakinnya itu boleh jadi investor bisa memakai satu wilayah yang kita punya, tapi juga in charge. Oke, kamu buat kegiatan di sini, tapi pekerjaannya dari kami misalnya. Saya lihat pola-pola dari Pak Jokowi dan pemerintahannya bernegosiasi dengan negara lain begitu. Ya, oke, kamu investor datang atau uang kamu kami gunakan, kami pakai kayak kereta cepat itu ya. Kereta cepat itu saya lupa berapa itu hutang kita. Lalu kemudian bunganya berapa. Nah, terserah, atau uangmu kamu kasih, kami jalankan sendiri, atau kamu ikut invest di sini, kamu dapat bagi hasil jangka panjang begitu ya. Jadi sepanjang untuk mencapai visi negara, ya, bagaimana supaya negara ini menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, terintegrasi, berdaulat, adil, makmur, bagaimana supaya melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjalankan ketertiban dunia. Kalau itu semua menjadi visi, dan kalau kita harus tanda kutip kerjasama dengan negara lain, mengelola satu wilayah yang kita punya karena kita punya sumber daya alam di sana yang baik, why not? Bagi saya nggak ada yang masalah dengan itu. Yang pasti ada patronnya, konstitusi dan undang-undang, jangan sampai dilanggar. Kalau belum ada konstitusi dan belum ada diatur dalam undang-undang, dibuatkan undang-undangnya. Gitu. Begitu kira-kira Mbak Sentit jawabannya. Baik Bapak, terima kasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada saya tutup dulu untuk materi. Nanti kita lanjut dengan diskusi ya. Barangkali teman-teman ingin bertanya dan berkomentar ya.